Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Malia Rustia dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai Islam berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah. Baik, langsung saja ke materinya, silakan menonton. Baik, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia yang memiliki semangat pembaharuan Islam dan termasuk bagian dari organisasi Islam modernis di Indonesia. Nah, Muhammadiyah membawa Islam yang berkemajuan yang mengemban misi membangun masyarakat yang maju dalam satu dharma setiawan. Nah, karena itu Muhammadiyah terus berusaha bersungguh-sungguh dan berikhtiar tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sejak awal berdirinya, Muhammadiyah turut mewarnai perubahan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia secara nyata di masyarakat, sehingga Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan pembaruan sosio-religius. Nah, disinilah umat Islam diharapkan menjadi pelopor kebaikan dalam mempraktikkan kehidupan dan membentuk komunitas sosial yang soleh sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Nah, inilah konsekuensi dari misi tauhid sosial yang meskipun dalam praktiknya itu tidak sederhana karena akan bersinggungan dengan ragam kepentingan yang melekat dalam diri manusia. Namun, Muhammadiyah berkomitmen sebagai pelopor gerakan Islam berkemajuan dan juga tetap konsisten berjuang amar ma'ruf nahi munkar secara real dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendakwakan Islam berkemurnian dan berkemajuan, yaitu Islam yang mendorong pengikutnya untuk selalu maju tanpa kehilangan kemurnian akidah dan ibadahnya. Islam yang ramah dan rahmah, yang mengedepankan keramahan dan mengabaikan cara-cara kekerasan dalam berdakwah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan. Nah, sebaliknya, Islam mendorong pengikutnya untuk selalu maju dan tidak terbelakang. Nah, istilah berkemajuan sesungguhnya itu telah muncul sejak awal kelahiran Muhammadiyah tahun 1912. Nah, Muhammadiyah bertekad untuk memberikan pencerahan. Gerakan pencerahan merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Nah, Islam berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam pengantar buku Kiai Syuja mengemukakan 5 fondasi Islam berkemajuan yang menjadi karakter Muhammadiyah. Yang pertama, tauhid yang murni. Nah, Muhammadiyah sering disebut sebagai gerakan Islam Puritan karena keteguhannya dalam mengajak masyarakat untuk senantiasa berpegang pada akidah yang lurus, bersih dari anarkis yang merusak. Yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Nah, bagi Muhammadiyah, beragama harus berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Muhammadiyah melarang sikap taklid, beribadah tanpa dasar-dasar dan pemahaman yang mendalam. Nah, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menjadikan sebagai dasar dalam beribadah dan juga bermuamalah. Nah, Muhammadiyah berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Quran As-Sunnah masih terbuka, begitu pula dengan pemahaman terhadap Islam. Lalu yang ketiga, melembagakan amal soleh yang fungsional dan juga solutif. Nah, iman tidak sempurna tanpa amal soleh. Akan tetapi bagi Muhammadiyah, amal soleh tidak semata-mata berupa ritual ibadah Madinah. Nah, amal saleh adalah karya yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah. Dengan fondasi ini, Muhammadiyah bukanlah gerakan tajdid pemurnian yang mengedepankan supremasi intelektualisme, tapi juga gerakan amal. Nah, yang keempat, berorientasi kekinian dan juga masa depan. Nah, salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah
romantisme masa lalu yang berlebihan. Tidak ada keraguan bahwa kaum muslimin berhasil mencapai kejayaan melalui karya-karya yang mengagumkan. Nah, para intelektual muslim masa pertengahan mampu menyusun karya-karya cemerlang yang menyinari dunia dan menuntun masyarakat barat yang masih hidup dalam gelap gulita. Yang kelima, bersikap toleran, moderat, dan juga suka bekerja sama. Nah, indikasi bahwa Muhammadiyah toleran, saling menghormati, dan akomodatif telah ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga para tokoh pendiri Muhammadiyah masa awal. Nah, ketika ikhtiar mengubah kiblat melalui dialog gagal, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memaksakan kehendak. Ia memilih mendirikan musola pribadi di dekat rumahnya ketika musola itu pun pada akhirnya dirobohkan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih pergi untuk menghindari konfrontasi. Nah, Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan senantiasa berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan. Nah, Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Nah, Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Nah, Muhammadiyah dengan pandangan Islam yang berkemajuan bertekad berjuang di negara Pancasila menuju Indonesia berkemajuan sosial dengan kepribadiannya, yaitu yang pertama beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, yang kedua memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, yang ketiga pandangan luas dengan memegang teguh ajaran Islam, yang keempat bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, dan yang kelima memindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi teladan yang baik. Yang ketujuh aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud dan istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedelapan itu bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan itu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dan memelihara dan membangun negara. Dan yang kesepuluh bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, aktualisasi Islam berkemajuan pasca Muktamar ke-47 diwujudkan dalam berbagai program pengembangan, yaitu yang pertama, pengembangan kuantitas dan kualitas cabang ranting sebagai basis penguatan, pemberdayaan, dan perluasan gerakan Muhammadiyah di akar rumput sebagai bagian penting dan strategis dalam mengembangkan kekuatan sipil Islam di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sistem gerakan yang ditekankan pada pengayaan dan penyebarluasan ideologi dan pemikiran yang menjadi basis bagi pengembangan nilai-nilai keagamaan, intelektualitas, dan praksis gerakan yang bersifat pembaharuan sebagai bagian penting dan strategis bagi pengembangan tajdid Muhammadiyah untuk pencerahan masyarakat. Nah, yang ketiga, pengembangan kualitas sumber daya anggota dan kader sebagai pelaku gerakan yang mampu mendinamisasi dan memperluas peran strategis Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan percaturan global. Nah, yang keempat, pengembangan amal usaha dan praksi sosial Muhammadiyah yang unggul dengan mengintensifkan dan memperluas program ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan gerakan jamaah sebagai basis kemandirian dan kekuatan strategis kemuhammadiyahan. Nah, yang kelima, pengembangan model gerakan pencerahan Muhammadiyah ke dalam program berbasis komunitas yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan bagi kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Nah, yang keenam, mengembangkan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan negara serta percaturan global yang berbasis pada prinsip kepribadian, kemandirian, keseimbangan, dan juga kemaslahatan sesuai misi utama Muhammadiyah. Mungkin sekian pemaparan review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.